Kita mau ngomongin jeleknya dulu apa bagusnya dulu? Kayaknya ke bagus-bagusnya dulu deh, baru ke jelek-jeleknya. Gear 5 Luffy itu bagus di marketingnya. Oh gila, marketingnya bagus banget. Bahkan Toei sendiri seingatku bahkan mereka nge-hypein ini dengan cara ngeliatkan trailernya. Ada Luffy berubah jadi Gear 5. Terus dia narik Shenron Kaido gitu, ditarik gitu kan. Terus pas dia dalam bentuk naga gitu. Ya menurutku itu keren ya, untuk marketing dan bikin orang nunggu-nunggu, anjir Gear 5 apa yang akan terjadi gitu. Itu bagusnya yang pertama. Bagus yang keduanya, oh my fucking god, banyak bagusnya. Aku bakal ngeliatkan kau beberapa sequence dari animenya, so bear with me. Kalau kau nggak tahan nggak apa-apa. Ada satu hal yang ku suka, kayak misalnya scene ini. Ini tuh yang Luffy lompat, yang tok dalang Gear 5. Ini bener-bener jarang banget kulihat ada di anime. Kau bisa ngeliat ini animasinya bener-bener elastis banget, bener-bener fluid as fuck, ekspresif gerakan badannya. Meskipun ini tok dalang ya, ini tok dalang G5. Ini frame-nya niat. Aku suka banget nih. Ini itu yang berubah itu. Pewarnaannya, compositingnya, semuanya menurutku kompleks dan menurutku itu adalah scene yang bagus. Dan kau bisa lihat di sini, ini animasi fluid as fuck. Semuanya dibikin lentur, semuanya dibikin bener-bener kayak karet, literal karet gitu. Oh, ini compositing yang ini aku ngerasa bagian ini compositingnya cukup bagus ya. Dimana di sini backgroundnya, oh ini bener-bener kayak pantulan cahaya yang ada di kamera. Tiba-tiba cahaya berubah kayak, kau tahu nggak sih, kayak kamera HP, let's say kamera HP dari terang banget tiba-tiba gelap terus cahayanya normal lagi. Siapapun orang-orangan fotografinya atau yang compositing, menurutku ini kreatif. Aku tahu ada beberapa staff yang kerja buat anime ini, dan salah satu staff yang berbakat buat ngerjain scene ini itu ada namanya, kalau dibilang adegan One Piece terbaik sepanjang masa, aku kurang setuju. Karena aku lebih suka Zoro versus ya episode sebelum-sebelumnya yang ada Zoro ngelawan siapa, itu menurutku lebih bagus dan lebih keren. Sama King ya, oke. Yang episode 1071 itu bener-bener bakal kayak Goofy kayak referensinya Looney Tunes atau bahkan kayak Tom and Jerry, kalau orang boleh bilang Tom and Jerry. Bahkan kayaknya Odanya sendiri pun ngaku ya kalau referensinya Tom and Jerry. Bahkan ke Tom and Jerry-annya tuh kayak terlihat di beberapa frame. Ada yang mata naganya lepas, ada yang ini tiba-tiba Luffy jadi Dajjal ya, di matanya lepas kayak ya itu ya ini Gear 5. Ada satu bagian lagi yang menurutku bagus. Aku bakal lihatkan dulu. Scene bagian ini adalah scene yang salah satu scene terbaik. Kalau ditanya apa yang jelek, pace-nya kecepatan. Kau lihat ya seberapa fluidnya, seberapa konsistennya si naga ini. Ini bukan CGI dan ini gambar tangan. Ya ini flashy as fuck sih. Cuma aku nggak tahu mau ngomong apa ketika aku ngelihat ini. Aku cuma ngerasa kayak mereka ngebuang banyak waktu di sini sih. Luffy lawan Shenron di sini aku ngerasa kerasa keren sih. Ini adegan kelihatan Goofy ngeliatin kalau ini adegan kerasa cepet dan kelihatan kayak mau pamer kalau wah gue jago nih, gue bisa bikin karakternya terlihat sangat fluid. Narik tanah, tiba-tiba tanahnya elastis, menurutku agak idiot sih, tapi nggak apa-apa. Ini lo mau ngomong beneran keren apa gimmick bang? Enggak anjir, aku nggak bisa ngedeskripsikan seberapa apa kata-kata yang ku cari ya. Ini scene kompleks mampus anjing. Ini scene bener-bener kompleks. Adegannya tuh sulit dimengerti. Ya betul, itu sulit dimengerti karena kompleks. Tapi apakah kompleks itu bagus? Kompleks sama dengan bagus? Enggak juga. Bukan selera semua orang adegan kayak gini. Yang jelas ini adalah scene yang sangat-sangat rumit. Ini scene rumit banget menurutku. Dibilang bagus menurutku ya karena effort mereka udah gede, ya udahlah bagus-bagus aja. Ini lumayan bagus. Entar dulu kita naikkan dulu nih derajat-derajatnya orang-orang yang suka One Piece. Ntar nanti kita jatuhkan ke bumi. Tenang, santai. Ada jatahnya. Yang penting biar mereka, wah bang kita nakama bang, ntar di subscribe aku kan. Habis itu di follow Instagramku, terus aku disawer banyak gitu kan, gara-gara aku menjilat One Piece. Pertama. Nggak apa-apa, pertama. Banyak scene yang menurutku
nggak masuk akal dan aku ngerasa ini production value-nya lumayan tinggi. Kalau budget aku nggak tahu, karena kalau budget ya urusan masing-masing. Nggak ada yang tahu masalah budget. Kita ke jelek-jeleknya. Pertama, yang jelek di sini adalah sound effect. Aku nggak mau bilang kalau sound effect kartunis itu jelek, karena menurutku sendiri ya kalau referensinya emang mau dibikin kartunis, it's okay. Bukan hal yang buruk. Tapi kebanyakan sound effect aku ngerasa itu agak misplaced. Ya ini bukan salah animatornya, ini salah aku nggak mau nunjuk siapa yang salah. Aku tahu kalau emang referensi Tom and Jerry, cuma ya mau diapakan lagi, emang ya udah kayak gitu. Terserah orang yang ngedirect ya. Ngomongin orang yang ngedirect, ada satu hal yang kupikir dan kurasa itu jelek banget di episode ini. Ini sutradaranya agak goblok, dongo. Gobloknya itu ada di scene Hiyori. Itu scene paling goblok yang pernah ada. Orang lagi hype Gear 5, tiba-tiba dikasih Hiyori sama Orochi, terus Orochi kebakar. Kayak, kok tahu nggak itu scene ngambil berapa menit? Itu scene mungkin 5 menit 6 menitan lah. Alasan kenapa aku merinding ngelihat scene itu karena aku ngerasa aku merinding akan kegoblokannya. Goblok. Udah nanti Hiyori entar-entar aja. Dan apa? Scene-nya diulang-ulang. Kalau nggak ngezoom mukanya Hiyori, ngeliatin dia nahan air mata, atau ngeliatin si Orochi lagi nangis-nangis begging, "Oh selamatkan aku." Terus flashback. Ini scene padahal bisa jadi powerful banget. Kita ngeliatin gimana Hiyori itu udah nahan diri biar dia bisa balas dendam. Anjing, kenapa ditaruh di tengah-tengah? Aku bukan disrespect ke animatornya, tapi aku lebih ke arah ngerasa direksinya aja yang agak aneh. Kita udah biasa. Gak, maksudku kalau udah biasa kayak kita udah biasa kok disakitin, kita udah biasa kok dibohongin sama pemerintah. Ya jangan dibiarkan dong. Semua episode, keseluruhan episode, isinya itu bener-bener dragging, ngulang-ngulang, dan gak ada poinnya. Naga CGI Kaido itu nggak terlalu masalah ya. Naga CGI Kaido itu kita kesampingkan aja dulu. Pacingnya bener-bener jelek. Kayak banyak scene yang 3 kali diulang. Kayak Luffy yang lompat ke bulan diulang 3 kali, Luffy yang lompat-lompat. Scene yang ini roughly diulang 3 kali. Ngapain ini diulang 3 kali? Tapi ya aku yakin ya para fans One Piece udah terbiasa ya dengan adegan yang diulang-ulang ya. 3 kali, kenapa gak 4 kali sekalian biar episode lebih panjang? Itu mau melambangkan apa? Ini overshadowing Oda yang apa nih? Ini yang aku gak suka dari fans One Piece ya. Kayak mereka overhype, tapi mereka gak bisa, kalau dikritik gak terima. Episode ini digadang-gadang spesial, tapi treatmentnya kayak episode biasa. Itu yang jadi masalah dan itu yang anjing. Kesannya ya dengan segala macam marketingnya, bahkan dikasih teaser Gear 5-nya, itu kayak ngasih kesan, wah ini episode bakal spesial. Toh treatmentnya bakal sama gitu. Ada pacing yang gak sopan. Hiyori, contoh scene Hiyori itu scene paling goblok yang pernah ada. Ngapain dimasukin? Masukin aja ke episode berikutnya. Tapi bang, di manga kayak gitu bang, sesuai dengan manga bang. Biar gua kasih tahu kok baik-baik ya dek. Yang namanya adaptasi nggak 100% sama, itu nggak masalah. Justru adaptasi itu diharapkan supaya kita tahu nih orang yang adaptasi ini bisa jadi kreatif atau enggak. Kalau misalnya scene-nya yang di manga sama persis dengan yang di anime, orang-orang yang ngerjain storyboard itu kerjanya apa? Kalau emang nggak mampu dibikin kayak 28 menit, ya udah dragging pakai apa kek, pakai lagu kek, pakai apa? Atau dibikin animasi jalan-jalan dulu sebelum Gear 5-nya, animasi sedih-sedihnya dulu. Bahkan harusnya kalau mau scene-nya Hiyori itu ditambahin di depan aja gitu, daripada ngeganggu yang Gear 5. Masa bikin 2 menitan liatin Luffy Gear 5 sama Kaido? Iya anjing, kayak scene-nya diulang-ulang, ngezoom ke hal yang gak perlu, kayak ngezoom ke mata lah, ke dagu. Ada tuh yang aku jengkel tuh, scene ngezoom ke dagu ngeliatin air mata jatuh. Apa ini anjing? Ini apa tai? Kayak kasih footage yang lebih lah daripada ngezoom ke situ gitu. Panning kek, panning mundur gitu sambil tahu-tahu ngeliatin apanya. 1072 storyboardnya dipegang sama Ishitani sama Bahi. Jadi harusnya pacing controlnya nggak sedongo 1071. Kita lihat nanti. Sebenarnya scene diulang itu pas banget kena cut iklan. Kamu nonton di TV nasional Jepang, paham sih cut kenapa repetitis? Tetap enggak sih. Kalaupun kepotong sama iklan, orang yang nonton iklan pun pasti tahu. Kok ini scene-nya kayaknya aku pernah lihat, bisa di skip gak ya? Aku mau nonton di TV Jepang mau nge-skip nggak bisa. Ternyata TV-nya nggak punya kemampuan time travel.
Syukurnya katanya emang bagus, banyak outline yang saya reverse tapi jadi kurang kerasa kreatif aja. Tapi paham sih konteksnya, pengen bangun momentum. Dan menurutku ya Bah ya, ini malah ngerusak momentum itu. Kayak nggak apa-apa pakai scene yang sama, cuma dari perspektif yang beda aja kalau mau. Wah itu kerjaannya tukang fotografi tuh, atau mungkin backgroundnya yang dibikin beda. Scene-nya gerakan animasinya sama atau mungkin slightly different. Iya, aku kan bukan fans One Piece ya, bahkan kata karbitan pun gak relevan sama aku anjing. One Piece akan sangat bagus kalau scene yang diulang-ulang itu dan scene Hiyori dipindah tempat atau diganti. Aku ngerasa pacing yang sekarang tuh agak apa ya bahasanya ya, kacau dan jelek sih, jelek banget. Kau kalau nggak terima, fix penyepong One Piece anjing. Bahkan aku berani yakin, bukan cuma aku satu-satunya manusia yang bilang pacingnya One Piece di episode ini tuh jelek. Kalau kau emang membela anime One Piece kayak bela negara, dan juga kau menghina anime lain kayak penilaian gak subjektif dan terpengaruh dengan bias, saranku ya istirahat lah. Kayak aku bakal kasih contoh, aku gak suka Kimetsu no Yaiba, tapi ketika ada animasinya yang bagus, bakal komentarin yang bagus. Karena aku tahu di sana banyak orang yang udah kerja, buang waktunya. Aku gak pernah suka dengan One Piece, tapi kalau ada sesuatu yang bagus dari One Piece, aku bilang bagus. Karena aku tahu gimana perbedaan animasi yang bagus atau yang jelek. Kayak apa yang bagus ku bilang bagus, apa yang jelek ku bilang jelek.